Proses pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur terus dilakukan. Pembangunan KIPP IKN Nusantara mulai masif dikerjakan, diantaranya pembangunan Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Sekretariat Presiden, dan Kantor Kementerian Koordinator. Proyek pembangunan IKN diperkirakan memakan waktu 10 hingga 15 tahun mendatang. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur IKN sudah mulai dikerjakan di lapangan. Presiden Joko Widodo optimis dirinya dapat melakukan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Kepala Negara usai melakukan tinjauan langsung kesekian kalinya di Istana Lokasi Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kalau melihat landscape dan yang lain-lainnya, tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya, dengan pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, manajer di lapangan, optimis. Insya Allah selesai. Presiden Jokowi menegaskan pembangunan IKN terus berlangsung dan pengerjaan fisik terus berjalan. Namun di sisi lain, jalur logistik material proyek pembangunan IKN kerap mendapat kendala. Kapal tongkang pengangkut material logistik untuk proyek pembangunan IKN kandas di Pelabuhan Masyarakat Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku. Pelabuhan yang menjadi salah satu jalur pengiriman material dan logistik untuk pembangunan IKN Nusantara tersebut mengalami kendala ketika air surut yang mengakibatkan kapal rawan kandas. Namun hal tersebut bukanlah kendala yang berat. Pembangunan IKN Nusantara terus dilanjutkan karena akan memenuhi target pemerintah. Proyek ini terus dikebut hingga Indonesia punya ibu kota yang dibanggakan karena kemajuan dan modernitasnya. Ibu kota negara Nusantara masih dalam proses pembangunan dan merupakan mega proyek yang hasilnya diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunannya terus dikebut agar tepat waktu dan bisa dilaksanakan upacara 17 Agustus di sana. Salah satu gedung yang dibangun di IKN adalah tower untuk hunian ASN. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan hunian buat ASN IKN Nusantara rampung pada 2024. Totalnya 47 tower hunian. Pembangunannya dimulai awal semester 1 tahun 2023. Ke-47 tower itu dibangun menggunakan APBN. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan proyek tersebut sebesar 9,4 triliun. Sebagai informasi, rencananya akan ada 47 yang akan dibangun menggunakan APBN. Selain ASN, apartemen itu juga untuk TNI dan Polri. Namun hunian untuk ASN di IKN tidak hanya bentuk apartemen. Nantinya tempat tinggal ASN juga akan ada berbentuk rumah tapak. Tower-tower tersebut akan jadi rumah bagi ASN, TNI, dan Polri. Sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk 11.000 ASN dan 5.000 anggota TNI dan Polri. Rencananya 47 tower itu terdiri dari 31 tower untuk ASN di West Residence dan 9 tower untuk Pas Pampres, 4 tower untuk Polri, dan 3 tower untuk BIN. Pembangunan tower untuk hunian ASN, anggota Polri, dan TNI diprioritaskan karena merekalah yang akan menjadi warga IKN tahap awal. Para ASN dan abdi negara lain tidak usah khawatir karena di IKN juga akan dibangun berbagai fasilitas dan gedung sekolah. IKN tidak akan kalah dari DKI Jakarta dan kota-kota lainnya karena dilengkapi dengan infrastruktur yang sangat memadai. Gedung-gedung sekolah tersedia di IKN termasuk sekolah internasional, di antaranya Universitas Multimedia Nusantara dan Jakarta International School. Kemudian ada juga lembaga riset swasta, perumahan, rumah sakit nasional, dan lain-lainnya. Salah satu rumah sakit yang tertarik dengan IKN adalah Rumah Sakit Hermina. Pembangunan IKN terwujud berkat kerjasama antara pemerintah dengan para investor. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan bahwa banyak investor ingin bergabung dalam proyek pembangunan IKN. Oleh karena itu master plan-nya harus terus disempurnakan.
Dalam artian, IKN akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Kotanya belum jadi, tetapi investornya sudah mengantri untuk ikut andil dalam pembangunannya. IKN menjadi masa depan Indonesia dan jadi kota impian yang modern dan serba digital. Amat wajar jika para investor ingin masuk ke proyek IKN karena dijamin menguntungkan. Dalam membangun IKN, mereka bekerja sama dengan pemerintah dan membantu mewujudkan ibu kota yang canggih dan dinamis. Meski IKN belum resmi berdiri dan dalam tahap awal pembangunan, tetapi para investor percaya bahwa masa depan Indonesia ada di Kalimantan, khususnya Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Para investor akan mau berinvestasi di IKN karena di Kalimantan sudah dilengkapi dengan infrastruktur, dan itu memang syarat mereka sebelum menanamkan modal. Pemerintah sejak beberapa tahun lalu memang menggalakkan proyek strategis nasional, tak hanya di Jawa tetapi di seluruh Indonesia. Jika di Kalimantan ada infrastruktur, maka makin meyakinkan para investor. Berkat kerjasama dengan para investor, maka IKN akan hadir sebagai ibu kota negara yang modern, canggih, dan masyarakatnya menggunakan kendaraan listrik. IKN akan menjadi kota yang high teknologi tetapi tetap hijau karena pemerintah ingin agar tidak ada penebangan hutan demi pembangunannya. Pembangunan IKN terus berlanjut dan masyarakat menanti dengan gembira akan seperti apa wujudnya. IKN akan menjadi kota canggih yang cantik dan hijau. Ibu kota Indonesia sangat unik karena konsepnya berada di tengah hutan dan memiliki tower-tower serta bangunan yang lebih modern.